Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Saya Weti Sri Nuryani Jamilah, CGP Angkatan 7, SDN Jalgong 01, Kecamatan Ketawaringin, Kabupaten Bandung, akan menyampaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun teologi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal dalam dunia pendidikan yaitu 1. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun artinya membimbing, mengarahkan, membina peserta didik agar selamat sampai tujuan yang diinginkan untuk mencapai kehidupan, kebahagiaan hidupnya. Selamat di situ artinya selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan, selamat dari pengaruh negatif, baik pengaruh negatif yang berasal dari kodratnya sendiri atau internal maupun lingkungan sekitarnya atau eksternal. Menurut KHD, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Adapun pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD yaitu 1. Merdeka belajar dan berpusat pada siswa. Yang kedua, menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan yang menghamba atau berpihak pada murid. 4. Menanamkan budi pekerti sesuai dengan sosiokultural setempat dengan teologi pendidikan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu pembelajaran lebih banyak bersifat teacher center. Yang kedua, lebih banyak mengejar ketuntasan materi daripada pemahaman siswa. Ketiga, lebih fokus terhadap aspek kognitif dan hasil yaitu nilai daripada proses. Yang keempat, mengabaikan karakteristik siswa yang beragam demi ketercapaian materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu 1. Pembelajaran berpihak pada murid atau siswa center. Yang kedua, lebih memanfaatkan lagi teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempersiapkan pembelajaran yang konseptual dan bermakna. 4. Harus lebih mengenal karakteristik, minat, bakat, bahkan model belajar dan kecerdasan individu siswa. Yang kelima, penanaman budi pekerti sesuai dengan sosial kultural setempat. Apa yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa atau siswa center. Kedua, menggunakan dan memanfaatkan lagi teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang konseptual dan bermakna. Yang terakhir, menanamkan budi pekerti sesuai dengan sosial kultural setempat, yaitu melalui pembiasaan yang sesuai dengan teologi pendidikan.
baik itu berupa gotong royong, sholat duha bersama, maupun kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka. Selain itu, mempelajari literatur terkait dengan karakteristik atau model pembelajaran, apakah siswa itu termasuk auditori, visual, ataukah kinestetik. Dan yang lebih jauh lagi juga kecerdasan individu siswa. Apakah siswa tersebut termasuk memiliki kecerdasan naturalis, kinestetik, linguistik, interpersonal, intrapersonal, logika matematis, bermusik, ataukah visual spesial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.